harusnya kalau saya jadi Nikita Mirzani, saya lebih baik memilih melaporkan skincare tersebut daripada menerima 4 miliar. Saran saya kembalikan aja uang itu, kemudian fight aja gitu. Dan pihak kepolisian nggak usah urus yang begini, karena ini menyangkut keperdataan. Ya, karena adanya permohonan pertemuan dan persetujuan, bukan maling atau menggelapkan seperti masih banyak perkara-perkara lainnya yang itu orang tertipu gara-gara hackers yang membuat rekening habis, yang itu lebih utamakan daripada mengurus uang yang 4 miliar punya skincare tersebut. Dan saya yakin ini kita punya alasan dan memang itu sangat banyak. Kemungkinan untuk diproses hukum bisa-bisa saja. Tapi tentu ada sebab akibatnya. Kalau mau netralnya diselidiki lagi apakah benar skincare itu melanggar undang-undang, melanggar POM, adanya suntikan dan lain sebagainya. Nah, karena kalau saya lihat ini ngeri-ngeri sedap. Kalau tindak pidana kejahatan ekonomi mencari mata pencarian dengan cara-cara seperti ini, itu sangat akan merusak para tiktoker atau maupun youtuber. Nah, mereka selama ini yang dinamanya buzzer bayaran kecil-kecil 100.000, tapi ini sangat besar sekali, ya. Karena saya pernah berhadapan semua dengan mereka, nah, dan menurut saya kita ambil positif aja, benar tidak bersalah, karena uang 4 miliar itu sedikit bagi Nikita Mirzani. Bang, tapi Bang, melihat Nikita itu cukup cepat gimana, Bang? Ya, berarti ada kemungkinan Nikita akan ditahan, akan diproses. Tapi menurut saya rasa kalau Nikita misalnya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan ada jaminan cek atau uang atau ada barang yang disita, saya rasa polisi nggak perlu melakukan penahanan Nikita. Karena biar bagaimanapun kita harus hargai Nikita, bahwa Nikita itu adalah korban di sini, di mana anaknya tersangka atas laporan. Supaya nggak elok kalau tiba-tiba dia ditahan, kan tunggu ada waktu gitu, dan tidak perlu terburu-buru. Oke, semangat terus. Bang, tapi Nikita punya langkah hukum nggak Bang ketika ditetapkan tersangka? Ya bisa, artinya dia bisa pra peradilan, atau kalau tidak dia nanti tunggu di pembelaan di pengadilan nanti. Tapi menurut Abang uang 4M dikembalikan bisa selesai? Oh, bisa, ini kan itu kan endorsement dan dia malah dapat keuntungan. Karena dia membayar itu karena negara penjualannya yang dari 50M turun ke 5 miliar. Karena pengaruh komen atau review daripada kita, tapi setelah itu kan naik lagi. Nah, jadi bagi saya uang senilai 4 miliar kecil. Kalau artis luar negeri bisa sampai triliunan. Harusnya nih kita dibayar bisa 20 miliar itu wajar. Oke, kalau ada yang bilang nih kita 4 miliar ada 20, tapi kita lihat lagi tergantung motif niatnya. Nah, kalau hanya percobaan pemerasan tidak, tapi kalau sudah terjadi ya boleh-boleh saja. Bang, tapi Abang melihat kronologi kejadian Hanya ada satu kalimat yang kurang. Harusnya ketika menerima ada surat pernyataan, tidak ada tekanan, kesadaran dan sepakat. Jadi itu tidak ada. Jadi polisi tidak bisa mengada-ada. Kalau ini abu-abu lah gitu, tergantung polisi. Kalau polisinya bijak, dia pasti bisa mengerti. Dia restoratif justice, solusi, mediasi yang kita harapkan. Bang, tapi Abang melihat ada indikasi dugaan ini kita dijebak nggak Bang? Artinya dijebak akhirnya terjerat. Oh, nggak dijebak. Ini memang ada kok. Ini namanya simbiosis mutualisme. Cuman mungkin kelewatannya nih kita mungkin minta lagi atau yang ingin menyampaikan ke yang lain atau apa. Ibaratnya ini adalah pemerasan berantai lah. Gitu. Tapi ini seperti uang tutup. Awalnya dari pemerasan santai dapat 4 miliar, akhirnya jadi berantai. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Itu Nikita. Yang satu lagi? Firdaus. Firdaus sama Rasman, Bang. Oke, ya. Masnya Hari dicabut. ini saya mendapat kabar Kura-Kura Ninja dan Gobay Cengeng sudah kehilangan semua kliennya, nggak ada yang pakai lagi, ya. Udah malu semua. Dia hanya pintar bersilat lidah, tapi dia tidak bisa pengacara. Walaupun dia dokter, sudah kami laporkan. Dodi, pengacara donatur, dan donatur-donatur yang membuat Agus sudah kita laporkan di Polres Tangerang. Kemudian PB itu tahu kan bosnya Eki nih. Dia itu sudah kita laporkan. Karena dia tidak sarjana hukum, Agus lapor tidak sarjana hukum, dan surat advokat diragukan. Karena di Nopi ada bukti surat pengunduran diri, dia pakai kantornya. Saya pakai kantor Karisma. Dia yang mengatakan setuju uang dihabiskan ke NTT. Dia yang mengatakan sudah kelar semua. Dia yang ngejek-ngejek kami semua. Nah, dan kita lihat rekayasa gugatan mengada-ada dilakukan oleh lawyer yang mengakibatkan uangnya angus ambles senilai 1,7 miliar. Dan dia ini Sumatera tidak terbuka keadaannya super tanks yang dimana Agus mengusulkan uang. Belakangan ketahuan ada 400 juta diambil dan diserahkan ke NTT. Laporan PB itu
sudah kita laporkan di Tangerang, seiring dengan gugatan dia di sana. Karena secara etik kita bingung, dia nggak ngaku organisasi advokatnya apa. Mereka ini nggak tahu teman kuliah siapa, dosennya siapa, nggak tahu, tiba-tiba sarjana aja. Setahu saya dia klien saya dalam kasus ikan asin dan dipenjara beberapa tahun. Tapi kalau udah jadi pengacara, udah mau mengalahin. Makanya kalau jadi cupu jangan ngaku lawan tuh ya, oke? Oke, Bang. PB bosnya siapa sih bang? Hah? PB bosnya siapa? PB? Iya. Bosnya Eki. Siapa bang?